PDI Perjuangan resmi mengumumkan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar Mahfud akan mendaftar di KPU Kamis besok. Apakah Mahfud MD mampu memperkuat elektoral pemenangan Ganjar Pranowo? Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Said dan juga Mas Burhan. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Ini akhirnya orang Madura ada perwakilannya nih, Pak Said termasuk politisi dari Madura, Jawa Timur. Saya mau ke Pak Said terlebih dahulu. Pak Said, meskipun sudah dijelaskan ya oleh Ibu Megawati mengapa memilih Mahfud MD sebagai bakal cawapresnya Mas Ganjar, tetapi kita ingin lebih spesifik lagi. Apa pertimbangan, apa kelebihan Mahfud MD dibanding kandidat lain seperti Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil? Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Pak Mahfud ini punya wawasan dan ilmu yang sangat mumpuni di bidang hukum. Ia punya integriti, ia punya reputasi, ia punya keberanian, lengkap pada diri Pak Mahfud. Sehingga kita tidak perlu ragu terhadap Pak Mahfud ini. Dan memang kalau mau jujur, kondisi terkini adalah tingkat kepuasan publik terhadap di bidang hukum kita paling rendah. Itu menunjukkan hukum kita ada persoalan. Persoalannya pada rasa ketidakadilan di publik. Nah, pada titik inilah menjadi concern kita semua kepada Pak Mahfud untuk membenahi hukum nasional kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini tentu pasangan yang ideal. Keduanya eksekutorial. Pak Ganjar itu layaknya Bung Karno seorang orator. Pak Mahfud kita tahu bersama ia pemikir yang menggelora dan mendobrak kemapanan. Ia berani mendobrak strategi di kekuasaan. Dan itu fakta yang selama ini kita ketahui dari Pak Mahfud. Baik sebagai anggota DPR maupun Ketua MK, bahkan sebagai Menko Polhukam saat ini, Pak Mahfud tetap pada jati dirinya tidak pernah berubah. Itulah yang membuat kita butuh kehadiran Pak Mahfud. Pak Said ya, dengan menduetkan Ganjar Mahfud, PDI Perjuangan tampaknya konsisten ya memasangkan nasionalis religius dengan elemen NU ini. Kalau soal konsistensi, kan problem kita sesungguhnya, kita bernegara itu kan tidak bisa sendirian, harus saling melengkapi. Kita tidak pada pilihan nasionalis religius. Pilihannya adalah kita butuh sosok seperti Pak Mahfud, bahwa kebetulan Pak Mahfud dari Nahdlatul Ulama itu fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Sebagaimana Pak Mahfud orang Madura, Pak Mahfud orang Jawa Timur, ia orang Indonesia. Itu fakta. Sehingga kita tidak tertarik kemudian menarik-narik pada soal identiti yang tidak pada tempatnya. Baik. Kita butuh, karena Nahdlatul Ulama, ya tidak perlu diucapkan kali. Yang Pak Mahfud lahir dari NU, dibesarkan oleh NU, kan itu fakta. Ya baik, saya mau ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, apakah pasangan Ganjar Mahfud ini memenuhi unsur element of surprise? Karena lagi-lagi PDI Perjuangan tampaknya konsisten mengambil cawapres dari kalangan NU begitu. Pertama saya harus mengapresiasi pilihan Ibu Mega untuk memasangkan Mas Ganjar dengan Profesor Mahfud MD. Jadi secara pribadi Profesor Mahfud MD ini punya paket lengkap ya. Beliau pernah menjabat di 3 cabang kekuasaan yang berbeda. Sebagai eksekutif, beliau sekarang Menko Polhukam, sebelumnya pernah menjadi Menteri Pertahanan zaman era Gus Dur. Kemudian di cabang legislatif, beliau adalah anggota DPR. Kemudian di yudikatif, beliau adalah ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jadi lengkap. Nah, memang ada catatan berkaitan dengan beberapa hal, terutama soal elektoral. Meskipun kalau kita lihat data tren, sebenarnya elektabilitas Prof Mahfud itu mengalami peningkatan, Nana. Sebelumnya cukup berada di bawah, sekarang sudah top 4 di antara 4 nama teratas. Selisihnya pun tidak terlalu jauh. Memang untuk memenuhi
atau menambal kekurangan elektoral Mas Ganjar, terutama di Indonesia bagian Jawa Barat, ya, kemudian Sumatera, itu Prof Mahfud tidak terlalu besar ya kontribusinya. Tapi kekuatan Prof Mahfud itu bukan di teritori sebenarnya, kekuatannya itu di demografi. Jadi kalau kita lihat basis pendukung Mahfud MD itu kebanyakan kelas menengah atas, yang concern isu-isu pemberantasan korupsi dan kritis, dan itu beyond dari urusan wilayah. Jadi datang dari mana saja asal tingkat pendidikannya baik, itu mereka cenderung memilih Mahfud MD. Nah kalau misalnya mereka aktif untuk mensosialisasikan paket Ganjar Mahfud MD, itu bisa menjadi kekuatan yang akan menentukan juga hasil akhir 2024 nanti. Baik. Oke, saya mau ke Pak Said lagi. Pak Said, kalau dari kalkulasinya PDI Perjuangan, seberapa besar keuntungan elektoral yang bisa ditambah oleh Mahfud MD bagi pemenangannya Ganjar? Kalau tadi versinya Mas Burhan, ini faktornya adalah faktor demografi, bukan wilayah begitu. Kalau kita ditarik kepada elektoral, karena memang ini adalah kontestasi pemilu, maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Burhan. Tapi setidaknya beginilah sesungguhnya ya. Kalau bicara Pak Mahfud dengan latar belakangnya, ada yang menyebut Pak Mahfud Gus Durian, ada yang menyebut Pak Mahfud HMI, ada yang menyebut macam-macam label, tapi semua label itu positif bagi diri Pak Mahfud. Itu menunjukkan bahwa resonansinya Pak Mahfud tidak hanya Jawa sentris, tapi ya akan tetap eksis baik di Sumatera, di Kalimantan, maupun di Indonesia bagian timur. Karena apa? Karena Pak Mahfud selama ini melintas. Dia kemanapun, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah, ia akan diterima. Dan itulah Pak Prof Mahfud yang kita tahu selama ini. Oke, baik. Nanti saya akan tanya lebih dalam dari sisi elektoral kewilayahan nih. Mas Burhan tadi belum buka nih, belum kasih bocorannya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita. Ganjar Mahfud MD resmi duet menatap 2024. Saya akan bergabung lagi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, tadi Anda jelaskan ya Pak Mahfud itu unggulnya di demografi kalangan kelas menengah atas begitu. Tapi dari sisi elektoral, apakah kemudian menggait Mahfud MD bisa menambah suara elektoral bagi Ganjar Pranowo di kantong-kantong yang mungkin ini Ganjar lemah? Nah, memang kalau dari sisi elektoral, kaitannya dengan kelemahan elektoral Mas Ganjar sejauh ini, itu Ridwan Kamil hitung-hitungan elektoralnya lebih prospektif ya, terutama untuk wilayah Jawa Barat dan Banten. Tetapi lagi-lagi keputusan untuk memasangkan Mas Ganjar dengan Mahfud MD kan saya kira Ibu Mega tidak sekedar berpaku pada faktor elektoral. Apalagi kalau kita lihat secara umum, elektabilitas Ridwan Kamil di peringkat pertama sebagai cawapres dengan Pak Mahfud di peringkat keempat kan tidak terlalu jauh. Gitu. Jadi sepertinya ada alasan lain yang dipilih oleh Ibu Mega, dan itu tadi berkaitan dengan visi pemerintahan ke depan jika Mas Ganjar menang, yang menegakkan terutama masalah law enforcement yang masih merah catatannya di mata publik, plus isu pemberantasan korupsi. Nah isu ini kalau digarap serius, itu seharusnya bisa menjadi daya tarik elektoral buat siapapun, apapun latar belakang wilayah, latar belakang etnik, suku maupun agama. Nah pertanyaannya seberapa menarik isu tersebut di package ya untuk menarik pemilih yang tidak tersekat-sekat oleh ikatan primordial dan kewilayahan. Nah itu tantangan yang tidak mudah, tetapi paling tidak pilihan itu yang sepertinya dipilih oleh Ibu Mega dengan menjodohkan Prof Mahfud MD sama Ganjar Pranowo. Nah itu tadi PR-nya, ini pekerjaan rumahnya. Pak Said, bahwa Mas Ganjar kalau disurvei kan memang agak lemah di Jawa Barat dan sekitaran Sumatera ya. Bagaimana kemudian PDI Perjuangan nanti bisa menggenjot dengan menggait Mahfud MD menambal suara di wilayah Jawa Barat dan Sumatera itu?
Indonesia itu bukan hanya Jawa Barat dan Sumatera. Ya. Walaupun saya relatif tanda kutip setuju yang disampaikan tentang kelemahan Jawa Barat dan Sumatera. Tapi percayalah, kerja-kerja elektoral kami itu baik oleh partai pengusung maupun relawan sampai saat ini terus-menerus kami gencarkan door-to-door marketing dari rumah ke rumah. Karena kami tidak hanya mengandalkan Pak Ganjar saja, mengandalkan Pak Mahfud saja, tapi seluruh caleg dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Anak ranting seluruhnya bekerja. Dan insya Allah pada titik itulah lambat laun tingkat elektoral Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan terpompa. Karena bagaimanapun harus diakui, karena penyumbang terbesar Pilpres itu pasti calon presidennya. Ya. Bahwa perlu penambal pada titik tertentu menaikkan elektoral calon presiden pasti. Pada titik itulah kami butuh Pak Mahfud. Pak Mahfud kami yakini dengan besaran demografi yang disampaikan oleh tadi Mas Burhan, Pak Mahfud mampu akan mengungkit elektoral Mas Ganjar. Tapi memang kita sepakati bersama sekat-sekat primordial harus kita hindari. Baik, oke. Saya tidak tertarik pada persoalan-persoalan yang gitu. Oke, terakhir Mas Burhan ya, ini kan pemilih kita di 2024 52% adalah Gen Z ataupun millennials. Dengan memilih Mahfud MD sebagai cawapres, apakah kemudian relatif bisa menarik suara millennials dan juga Gen Z terutama pemilih pemula ini, Mas? Gini, ya memang betul ya, 53% datang dari generasi milenial dan generasi Z, dan sebenarnya Mas Ganjar cukup punya daya tarik di antara pemilih muda, terutama generasi milenial. Beliau unggul tipis, tapi di generasi Z beliau kalah tipis dibanding Pak Prabowo. Nah, pilihan kepada Pak Mahfud sebagai pendamping, menurut saya harusnya masuk bukan pada dari sisi demografi primordial ya. Dan usia itu kan sesuatu yang bersifat satu kategori primordial. Jadi seharusnya Prof Mahfud masuk pada isu-isu yang dianggap penting oleh anak muda. Isu pemberantasan korupsi itu nomor 1 di survei anak muda yang kita lakukan tahun lalu. Jadi 4.050 responden anak muda usia 15 sampai 35 tahun itu menempatkan isu pemberantasan korupsi sebagai isu paling penting. Dan Prof Mahfud punya track record dan kredibilitas untuk bicara itu. Yang kedua adalah isu perubahan iklim. Nah, ini yang relatif agak jarang ya disentuh oleh para capres-cawapres. Padahal isu ini itu begitu menarik buat anak muda. Dan menurut saya meskipun Prof Mahfud relatif senior, kalau misalnya isu yang dibawa isu muda, spirit anak muda, saya kira anak muda juga akan melirik. Tapi lagi-lagi yang bekerja kan bukan hanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dan capres dan cawapres lain juga bekerja. Jadi pada ujungnya nanti kita lihat mana yang paling taktis, mana yang paling strategis, dan sekaligus mana yang paling atraktif dalam sisi taktik kampanye maupun isu dan narasi. Itulah yang akan memetik hasilnya di Pilpres Februari 2024 mendatang. Baik, nanti kita tunggu bagaimana tim dari Ganjar Mahfud akan bisa meramu begitu ya taktik dan juga strategi kampanye, terutama narasi-narasi, karena ini akan menjadi perang narasi, perang adu gagasan yang ditunggu oleh para pemilih, terutama Gen Z dan juga milenial yang jumlahnya 53% pada pemilu 2024 nanti. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Sehat selalu Pak Said dan juga Mas Burhan. Makasih Nana, makasih Kang Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.